Pernahkah saudara merasa ingin makan meskipun tidak lapar? Ataupun terus memikirkan snack ketika sedang banyak waktu luang? Dan ketika kita sudah terlalu kenyang, maka hal selanjutnya yang kita cari mungkin adalah kegiatan-kegiatan, termasuk tidur. Jika hal ini terjadi sesekali saja, mungkin memang tubuh kita sedang lelah. Namun bagaimana gaya hidup seperti ini terjadi berulang-ulang? Mungkin kita tidak sedang lapar akan makanan ataupun lelah, tapi ada rasa ketidakpuasan yang selalu merasa kurang sesuatu dalam hidup kita, dan akhirnya mendorong kita untuk terus mencari sesuatu untuk memberi kepuasan. Saudara, Tuhan menciptakan manusia dengan rasa lapar dan haus akan Dia. Rasa lapar dan haus secara fisik dapat dipuaskan dengan makanan, minuman. Namun rasa lapar dan haus akan Tuhan hanya dapat dipenuhi oleh Tuhan sendiri. Tuhan memang demikian mendesain manusia agar manusia hanya mendapat kepuasan yang hanya dapat terpenuhi oleh Dia. Daud dalam Mazmurnya seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Mazmur 42 ayat 2. Sayangnya, seringkali manusia tidak menyadari akan kebutuhan jiwa tersebut sehingga berulang kali mengisi kekosongan hidup dengan kegiatan. Kegiatan seperti makan, minum, scrolling media sosial, maupun pekerjaan. Kegiatan tersebut mungkin memberi rasa puas sementara, namun tidak dapat bertahan lama. Seperti halnya ketika kita sangat lapar dan mengkonsumsi makanan yang kandungan gulanya yang sangat tinggi. Lonjakan gula darah memberikan rasa puas dan kenyang, tapi kemudian dalam jangka yang sangat pendek, gula darah yang menurun tajam menyebabkan kelesuan dan kelaparan. Pakar kesehatan pun memandang lonjakan gula seperti ini sangat merusak tubuh kita. Saudara, tidak ada suatu apapun di dunia ini yang dapat mengisi tempat milik Tuhan di dalam jiwa kita. Doa puasa adalah sebuah disiplin memberi makan kepada jiwa kita. Kita tidak sembarangan memberi makan, karena jiwa kita hanya merindukan Tuhan. Jiwaku haus akan Allah yang hidup. Bila manakah aku datang melihat wajah Allah, Mazmur 42 ayat 3. Sehingga makanan yang tepat saat doa puasa adalah mencari wajah Allah dan mendengarkannya. Jiwa kita rindu terhubung dengan Allah untuk mendapat kepuasan. Mengapa kita berhenti makan saat doa puasa? Agar kita tidak keliru akan rasa puas yang kita rasakan. Kita juga berhenti memuaskan keinginan kita dari hal-hal dunia yang merusak jiwa. Doa puasa adalah disiplin yang dilakukan secara sengaja atau intentional. Jika saudara lupa makan atau tidur kesiangan, jangan menganggap hal tersebut sebagai puasa. Karena puasa bukan tentang skip makan, tetapi tentang terhubung kepada Tuhan. Ketika saudara merencanakan doa puasa, saudara perlu mempersiapkan beberapa hal di bawah ini. Pertama, tentukan tujuan puasa. Puasa dapat dilakukan karena saudara mau berdoa untuk sesuatu hal yang penting, atau saudara mau membuat sebuah keputusan yang penting dalam hidup. Saudara juga dapat merencanakan doa puasa untuk melatih disiplin spiritual dengan tujuan menyangkal diri dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Yang kedua, fokus pada hubungan personal saudara dengan Tuhan. Saudara tidak berpuasa hanya karena program gereja. Gereja memang mengadakan doa puasa bersama untuk mengajar jemaat pentingnya latihan spiritual ini. Namun doa puasa akan menjadi sia-sia jika saudara hanya menahan lapar tanpa terhubung kepada Tuhan. Yesus mengingatkan kita bahwa Bapa yang ada di tempat tersembunyi melihat yang tersembunyi, yaitu hati kita. Matius 6 ayat 18. Yang ketiga, berdoa. Karena doa puasa bertujuan agar kita terhubung kepada Tuhan. Maka berdoalah. Carilah Bapamu yang ada di tempat tersembunyi dalam doa. Matius 6 ayat 6. Ingat bahwa berdoa adalah komunikasi dua arah. Kita mendengarkan pengajaran Roh Kudus.
sangat krusial dalam doa puasa. Jika saudara merasa lapar ketika dalam menjalankan puasa, saudara dapat mengingat kembali tujuan saudara berpuasa. Rasa lapar secara fisik juga dapat mengingatkan kita tentang bagaimana jiwa kita yang selama ini sedang kelaparan. Apakah kita akan terus membiarkan jiwa kita lapar dan haus? Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah dalam diriku? Mazmur 42 ayat 6. Doa puasa jika dilakukan dengan benar akan menuntun kita merendahkan diri dan belajar mengandalkan Tuhan. Kita belajar memusatkan diri kepada makanan bagi jiwa kita dalam waktu yang dilalui bersama Tuhan. Dalam waktu tersebut, keberadaan Tuhan menenangkan jiwa yang kosong dan gelisah. Firman-Nya dan pengajarannya mencelikkan mata kita. Roh Tuhan akan mengisi kekosongan dalam jiwa kita yang tertekan. Tuhan sendiri akan memuaskan kerinduan jiwa yang ditanamkannya dalam diri kita. Charles Stanley mengatakan, "When we hunger for God, we can be satisfied with Him and at the same time not be satisfied with enough of Him." Ketika kita lapar akan Tuhan, kita bisa merasa kepuasan olehnya, dan pada waktu yang sama, kepuasan akan Dia tidak akan pernah cukup bagi kita. Artinya di satu sisi, jiwa kita hanya akan dipuaskan oleh Tuhan, dan di sisi lain, jiwa kita tidak akan merasa cukup akan Tuhan, karena jiwa kita rindu lebih dan lebih lagi akan Dia. Rasa lapar yang tak pernah terpuaskan akan Tuhan membuat kita ingin mengenalnya lebih dalam dan lebih intim lagi. Kondisi spiritual yang dipuaskan oleh Tuhan memberi kita sukacita yang mendalam, yang tidak tergantikan oleh rasa puas sementara oleh media sosial ataupun makanan mewah sekalipun. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Mazmur 42 ayat 12. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin.